Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosyid Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kita masih membahas soal-soal pada bab optika geometri, khususnya pada bagian yang ketiga yaitu tentang lensa. Berikut ini kita akan bahas soal berhubungan dengan lensa cekung. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi di sini diketahui ada lensa cekung dengan panjang fokus 10 cm menghasilkan bayangan dengan ukuran seperempat kali bendanya. Pertanyaannya, tentukan jarak benda dan jarak bayangan berturut-turut itu nilainya berapa. Oke Sobat 100, sebelum mengerjakannya lihat ilustrasi gambar berikut ini. Jadi katakanlah ini gambar lensa cekung. Di sini gambarkan juga sumbu utamanya, tulis saja SU ya. Nah, di tengah-tengah ini adalah titik pusat kelengkungan lensa, katakanlah ini titik O. Nah, di sebelah kiri lensa atau di depan lensa itu ada titik fokus F1 ya, yang pertama. Kalau ini dikalikan 2 berarti di sebelah kirinya lagi ini adalah titik 2 kali F1. Nah, ini yang di sebelah kiri atau depan lensa. Lalu yang di sebelah kanan atau belakang lensa itu ada titik fokus juga, simbolkan ini F2. Untuk 2 kalinya berarti ini adalah titik 2 kali F2. Oke, selanjutnya di sini saya gambarkan bendanya. Selanjutnya diketahui di soal bahwa panjang fokus lensa 10 cm karena ini lensa cekung, maka kasih tanda negatif ya. Karena lensa cekung itu bersifat divergen. Nah, untuk 2 kali panjang fokus ini berarti jari-jari lensa, simbolkan saja R. Kemudian Sobat 100 gambarkan sinar istimewa yang berlaku pada lensa cekung ya. Yang pertama, sinar sejajar sumbu utama akan dibiaskan seolah-olah dari titik fokus F1. Yang gambar ini ya. Oke, ini sinar istimewa yang pertama. Sinar istimewa yang kedua adalah sinar seolah-olah menuju titik fokus F2 itu akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Sampai sini Sobat 100 paham ya. Kita lanjut sinar istimewa yang ketiga, yaitu sinar yang melalui benda kemudian menuju pusat kelengkungan lensa itu akan diteruskan. Jadi gambarnya seperti ini. Nah, hasil perpotongan dari perpanjangan sinar bias ini kan ada 3 perpotongan sinar ya. Itu adalah letak bayangannya atau hasil bayangannya. Nah, selanjutnya di soal juga diketahui bahwa hasil perbesarannya ini adalah seperempat ya. Ini tandanya negatif karena untuk lensa cekung itu selalu bersifat maya. Ini gambarnya ada di depan lensa, berarti bayangan bersifat maya. Nah, pertanyaannya yang pertama, tentukan letak benda, S itu ada di mana. Kemudian yang kedua, tentukan letak bayangan, S aksen itu nilainya berapa. Oke Sobat 100, bagaimana nih cara mengerjakannya? Yang diketahui hanya jarak fokus sama perbesaran. Maka langkah pertama Sobat 100 gunakan rumus perbesaran lensa ya. Yang mana rumusnya adalah M sama dengan S aksen per S. Ini masukkan nilainya, M adalah negatif seperempat, maka kita peroleh negatif seperempat sama dengan S aksen per S. Atau kita bisa misalkan bahwa nilai S aksen itu sama dengan negatif seperempat S. Sampai sini Sobat 100 paham ya, ini S-nya tinggal pindah ruas saja. Nah, selanjutnya rumus yang kedua, gunakan rumus umum lensa. Yang mana rumusnya adalah seper fokus sama dengan seper S tambah seper S aksen. Nah, S aksennya ganti dengan ini, negatif seperempat S. Kemudian nilai fokusnya tadi negatif 10 cm. Jadi di baris berikutnya bisa kita tuliskan, yaitu seper negatif 10 sama dengan seper S ditambah dalam kurung negatif 4 per S. Jadi seper dari negatif seperempat S itu bentuknya seperti ini, menjadi negatif 4 per S. Nah, karena pembaginya sudah per S, maka tinggal kita jumlahkan saja ya. 1 ditambah negatif 4 sama saja dengan 1 dikurangi 4. 1 dikurangi 4 itu hasilnya adalah negatif 3 ya. Jadi di baris berikutnya kita tuliskan, yaitu seper negatif 10 sama dengan negatif 3 per S. Ini negatifnya bisa coret ya. Kemudian angka 3 ini kalikan dengan angka 10, maka kita peroleh S sama dengan 3 kali 10. Maka hasilnya berapa? 3 kali 10 itu 30 ya. Jadi S sama dengan 30 cm. Ini letak bendanya ya Sobat 100. Bagaimana, sampai sini bisa dipahami? Nah, yang terakhir,
Kalau letak bendanya sudah ada, maka kita bisa tentukan jarak bayangannya. Tadi kan S aksen sama dengan negatif seperempat S. Jadi S aksen sama dengan negatif seperempat S. Ini dari perbesaran tadi ya. Kemudian masukkan S-nya 30, maka S aksen sama dengan negatif seperempat kalikan 30. Ini sama aja dengan 30 dibagi 4 ya. Lalu kasih tanda negatif. 30 dibagi 4 ketemu berapa? 7,5 ya Sobat 100. Jadi S aksen itu nilainya adalah sama dengan negatif 7,5 cm. Ini adalah letak bayangannya ya Sobat 100. Bagaimana Sobat 100 sampai sini bisa dipahami ya. Jadi ingat baik-baik, kalau di soal itu hanya diketahui perbesaran dan jarak fokus, maka untuk menentukan letak benda dan letak bayangan atau jarak benda dan jarak bayangan, di sini ada beberapa step perhitungan. Yang pertama Sobat 100 gunakan rumus perbesaran, yaitu M sama dengan S aksen per S. Ingat untuk lensa cekung, bayangan itu selalu bersifat maya, maka di sini kasih tanda negatif. Langkah kedua, Sobat 100 setelah dapatkan permisalan nilai S aksen ini, gunakan rumus umum lensa, yaitu 1/S sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Masukkan nih data-data yang sudah ada ya. Ingat, untuk lensa cekung nilai fokusnya bertanda negatif. Nah, selanjutnya Sobat 100 lakukan perhitungan, nanti ketemu letak benda. Kalau letak benda sudah dapat, balikkan lagi ke bentuk ini ya. Kebetulan di sini S aksen sama dengan negatif seperempat S. Nah, masukkan nilai S-nya, nanti ketemu nih jarak bayangannya itu berapa sentimeter. Begitu ya Sobat 100, bisa dipahami ya. Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Untuk di YouTube, Sobat 100 lihat di bagian akhir video YouTube ya. Itu di bagian akhir ada link untuk menonton video yang berikutnya. Lalu untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau English, Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke Sobat 100, selamat belajar ya.